Coba lihat memang sudah tiada ada rasa. Ya tak usah lagi kau paksakan agar ku merasa cinta. Ya biarkanlah rasa itu cepat pergi dan berlalu. Yang memang tak usah kau harapkan lagi. Yang memang rasa rindu itu kini telah hilang, pergi, sirna dan berlalu. Jadi sekarang since for today, mulai hari ini, oke bos, jadi bos Uya Kuya. Bos kemana? Karena ini jamnya bukan bisik-bisik. Oh, gitu. Gak emang begitu. Lihat tuh, lihat tuh gambarnya tuh. Oh iya dong, udah berubah. Serius? Iya, loh gambarnya gue ganteng banget kan? Oke bos. Beneran ini? Jadi kan biasanya oke bos apa oke bos? Ini oke bos. Uya Kuya. Iya. Loh, terus berarti selain aku, siapa dong yang nemenin bos Uya? Hanya kita berdua saja sayang. Hei, Gimana bos? berani-beraninya. Ngapain kamu sama dia? Aku nggak ngapa-ngapain, tadi katanya diganti. Aku kan bingung. Sama orang ini? Iya. Berani-berani, baru sembuh, ntar capek lagi. Itu sembuh, baru opening aja udah ngap. Istirahat dulu. Capek bener kan? Capek kan lo? Lain lu. Capek kan lo? Tapi gini gue mau ngomong nih malu nih pada nih. Ini sebelum gue sakit, jam 10 ini jamnya bukan bisik-bisik. Nah, Terus tiba-tiba ya, waktu gue di rumah apa sakit. rating turun? Enggak, ditelepon. Gue kan kelamaan berhenti tuh. Acara berhenti waktu gue sakit. Ya, acara lu diganti dulu, nanti stop dulu katanya. Sama apa? Acara flora dan fauna. Tahu waktu di rumah sakit dia acara oke bos. Lagian juga baru sembuh. Katanya sekarang Uya Kuya kalau kan baru sembuh ya. Iya. Itu suka sesak. Tadi uang rep aja sesak napas. Katanya yang kena itu Uya Kuya. Mami Astrid. Iya. Nino. Wah, Asisten gue 2. asisten juga kena. Tim YouTube gue 3-3-nya kena. Wah, jadi tim YouTube asisten rumah tangga habis duit ratusan Itu juta rupiah. baru gue sama Astrid doang. Oh itu baru. Belum yang lain. Tapi bener jangan sampai kena nih penyakit udah ampun. Ampun. Itu dia. Syukur-syukur lo sehat dah sekarang. Iya. Makanya jaga kesehatan, karena kesehatan itu mahal. Benar. Lebih baik mencegah daripada kita mengobati. Betul. Yes. Karena sudah ada Uya Kuya di sini, waktunya kita wow. Ganti. Iya, cuma lihat. Emang cocokan rapi ya. Iya, cocokan AA. Uya, sini. Oke. Kita katanya wow. Fakta. Apakah benar Uya Kuya sekarang sudah tidak ada lagi program TV dan sudah tidak ada kerjaan lagi? Betul. Fakta, gue di rumah sakit kehilangan program TV gue semua di stop. Semuanya. Ya. TV A, TV B, TV C. Tapi gue yakin YouTube juga berhenti gue sebulan lebih. Semua berhenti. Berhenti. Semua berhenti YouTube. Pengeluaran banyak, penghasilan. Gak ada. Gue sampai jual mobil kemarin. Serius? Iya, tahu gak? Gue jual mobil karena keadaan terpaksa. Karena apa? Karena? Karena untungnya gede. Kita bisnis dong, bukan karena butuh uang. Pedagang. Mobil gue ditawar ya udah gue jual. Apakah benar Uya Kuya sudah lama nggak nongol di TV dan nggak pernah upload YouTube karena terkena COVID-19? Wow. Fakta. Benar lu kemarin sakit berapa hari? Total sakit. Gue sakitnya sih 2 minggu lebih. Sampai gue liat di YouTube-nya stres di rumah sakit down. Gue ngeliat, gue kaget. Kan gue taunya lu di rumah, di apartemen kan. Gue ngeliat YouTube, kaget juga. Tapi pas gue cek, oh ini udah berlalu. Tapi itu banget yang ngeliat lu kayak... Lu drop banget ya? Drop banget, gue sampai pingsan. CT berapa? CT gue sampai 87, Enggak dong, 18 dong. CT bukan, ini Oksigen. Oksigennya sampai 80. CT gue 18. Oksigen gue sampai 80 sekian. Wah. Terus, aduh ampun deh, udah jangan deh. Lu udah merasa sesek gitu, pingsan. Pingsan, sempet Sesek. tapi lebih sesek tuh. Gejalanya apa aja? Maksudnya penciuman hilang? Enggak, demam gue hampir 40. Hah? Tinggi banget. Iya, itu tinggi banget. Gak bisa makan, mual, muntah. Ini gue pertama kali aktiviti lagi nih. Oh, lu belum pernah kerja sebelumnya? Sama sekali YouTube. YouTube baru kemarin aja testimoni gue kena di rumah COVID. doang gitu kan. Di rumah doang. Ngobrol doang udah.
Dan juga ini ada berita lagi nih. Iya. Astrid dan Uya video call saat ultah. Betul. Jadi cinta itu waktu ulang tahun. 17 tahun? Iya. Sweet 17. Tapi keluarganya pada kena COVID. Wah, lu nggak datang. Iya, Sweet 17. Ya dia tinggal sendirian selama sebulan lebih. Ini videonya. Ini Astrid udah negatif waktu itu. Jadi lu paling terakhir? Si Nino juga kena? Nino kena. Makanya Nino sendirian. Ya. Tapi orang tua lu aman untungnya? Orang tua gue aman, karena gue selama pandemi ini jarang banget datang ke rumah orang tua. Kalau ketemu cuma di depan rumah, dada doang. Ngasih Lu kenanya makanan. disinyalir di mana? Iya. Gak tahu gue. Cuman gue tuh orang yang prokes banget loh. Gue masker tuh ketat, gue orang gak pakai masker gue omelin. Gue swab itu 10 hari atau 2 minggu sekali, swab PCR semua satu tim, sampai supir, sampai istrinya supir semua. Tapi feeling gue kalau justru pas lagi kita lo makan ketemu makan bareng gitu kan lepas masker, feeling gue kalau pas itu, karena di luar itu gue ketat. Betul. Itu dia. Sekarang gimana rasa sedihnya Uya Kuya? Ya. Saat cinta berulang tahun ke-17, Uya Kuya tidak bisa memeluk buah hatinya. Kita akan panggilkan dulu. Ini dia ibunya Cinta Kuya, istri tercinta Astrid Tiar. Udah sembuh ya? Udah sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Sudah ya. negatif. Udah sembuh ya, alhamdulillah ya. Amin, Tapi amin. kalian suami istri berarti saat sakit berduaan dong? Berdua, Astrid tuh OTG sebetulnya, dia gak ada gejala sama sekali. Cuman dia gue paksa buat nemenin gue di rumah sakit, akhirnya dia gue Enggak dipaksa. ya maksudnya gue nemenin, akhirnya dia dirawat juga dan boleh. Akhirnya tempat tidur dimasukin ke ruangan gue, jadi kita satu ruangan. Karena bareng ya. Jadi diinfus bareng, di semua dirawat bareng. Karena gini, ketika masuk itu Mas Uya udah dalam keadaan drop, udah nggak sadar. Sampai sekarang juga kalau ditanya masuk IGD, masuk rumah sakit. Oh jadi dia pernah sampai nggak sadar? Nggak sadar, nggak inget. Berarti lu udah parah banget bro. Berarti langsung black out gitu. Bener, jadi pas nyampe sana, aku Gue ya pikir sadar nggak sadar tapi lupa udah gitu. Ya itu nggak sadar Oh namanya. iya. dokter bilang Mbak Astrid gimana, Mbak Astrid mau dirawat atau isoman aja, karena kan aku positif juga. Aku bilang enggak, aku mau di samping suami. Soalnya dia lagi keadaan gitu, terus kalau nggak ada gue, sendirian bisa tinggal tambah drop sendirian. ya. Karena kan kalau ada gue kan kita bisa ngobrol, ya anak-anak di Saling rumah. menguatkan. Itu sebenarnya secara penguatan secara mental. Gue bertahan di apartemen 3 hari. Ya kita pikir gini, nah ini juga buat yang lain ya pembelajaran. Isoman itu kita pikir cuma di rumah istirahat, tidur, makan, vitamin. Enggak, kita harus nyiapin semua peralatan. Kayak kemarin itu Mas Uya ada oximeter, oksigen, terus tensi. Jadi setiap kalau oximeter gue setiap 1 jam gue cek oximeternya berapa. Nah makanya kenapa gue memutuskan dia masuk rumah sakit. Oximeter dari 95 turun ke 88. Itu nanti kita akan ngobrol lebih detail lagi karena itu banyak banget pastinya pengalaman mereka. Tapi kita lihat dulu ini ada yang bilang namanya juga netizen. Iya. Katanya Uya Kuya sama Astrid sakit COVID settingan. Oh my god. Looking to visual. Oh my god. Oh my god, semoga yang diinfokan Uya Kuya benar ya, soalnya dia raja setting dan gimmick. Wah. Ini beneran atau prank? Nah, Silakan duduk. Sabar. Sabar. Jangan dulu. Ya ampun. Ternyata lu Kena sakit. musibah aja masih digituin ya. iya. Katanya lu dibilang beneran atau prank? Settingan ya. Enggak, tapi ini ada beberapa yang ketika kita memutuskan untuk mengupload YouTube ini, mengupload untuk teman-teman supaya bisa tahu, itu pasti ada yang ngomong gitu, lu nanti dikatain orang gini-gini. Gue udah tahu ini sih, Resikonya udah ada. Dan waktu pro dan untuk kontra ada pasti. memutuskan untuk ngomong di YouTube kan banyak juga beberapa orang yang nggak mau orang tahu kalau dia COVID. Iya. Justru apa yang gue alamin, apa yang terjadi sama gue, gimana seremnya nih kok penyakit, gue pengen berbagi sama orang biar orang paham bahwa penyakit ini, virus ini nggak bisa disepelekan. Iya, semudah itu. Rudolf. Tapi dengan resiko, gue akan mendapatkan ya hal-hal seperti ini, netizen iseng. Tapi itulah hebatnya Uya Kuya, makanya TV selalu jangan lupa pakai Uya Kuya lagi karena gue bisa membuat netizen ini kayak begini. Bingung antara prank, settingan atau real. Ya kan, itulah hebatnya Uya Kuya. Tapi ini Uya beneran kan? Apa? Sebetulnya saya adalah Roy Martin. Tapi juga kita akan bahas seberapa perjuangannya Uya Kuya dan Astrid karena yang paling parah tuh Uya Kuya. Iya. Karena Uya Kuya dalam keadaan yang drop banget sampai dia katanya sudah berpasrah. Tapi
nanti aja kita ngobrolin deh. Jangan kemana-mana, tapi oke bos. Siap, bos. Kita kembali lagi di Oke Bos. Iya, Tapi kenapa awalnya waktu itu tidak dipublikasikan sakit? Karena nggak kepikiran, Vi. Nggak kepikiran buat ngapa-ngapain orang. Tapi gue juga nggak tahu lu separah itu. Karena kan gue sama lu kan pekerja keras, maksudnya kita kan biasa fisiknya kan seperti kan. Ternyata lu sampai parah banget udah. Kalau tadi waktu iklan nih ngomong, Mbak Asit tuh ngomong ini udah nggak mikirin apa-apa, kerjaan udah gak dipikirin, cuman yang penting ini kita bisa lewatin nggak mati, maksudnya ini kita bisa hidup, ini udah antara hidup dan mati gitu ya Mbak. Sampai udah kepikiran gitu. Iya. Karena waktu gue sebelum disuap aja, gue udah acara bukan bisik-bisik, gue udah bilang gue nggak mau masuk, gue udah enak badan. Karena gue orangnya gitu, gue udah enak badan, gue takut orang kena sakit, takut gue positif. Tapi pada saat itu gue udah feeling gue positif. Dan pas lagi parah-parahnya boro-boro mikirin kerjaan atau ngasih tahu ke orang gitu. Jadi yang di otak sama di pikiran ini cuman gimana caranya kita sembuh. Udah nggak mikirin duit, udah nggak mikirin kerjaan, udah nggak mikirin apapun. Cuman pikir, kalau gue mikirnya gitu, pokoknya suami harus kuat. Gue selalu bilang begini sama dia, ini ada Cinta dan Nino. Gue selalu bilang dia, ayo kita sehat Pak, kita pasti bisa. Dia selalu nangis kan, karena kan down kan, mau ketemu iya kalau mau ketemu anak-anak harus sehat dulu. Sebelum gue agak pulih ya di rumah sakit, handphone tuh ada kali gue nggak pegang 4 hari. Nggak pegang handphone? Nggak pegang handphone sama sekali, udah nggak kepikiran. Apa lu nggak pegang handphone? Nggak kepikiran, sampai Cinta aja panik katanya 2-3 hari gue nggak bisa dihubungin. Nih kan kadang-kadang gini nih, kadang-kadang kalau misalnya anak sakit tuh, mendingan sini deh gue aja yang sakit ya. Nah ini udah lu sakit terus lu tahu Nino kena juga. Iya pas di rumah sakit gue baru tahu tuh. Nah itu gimana rasanya? Jadi pas di rumah sakit gue baru tahu kabar bahwa mbak gue satu kena. Itu gue mikir bahwa pindah apartemen. Semua pindah, jadi tinggal bertiga, mbak gue, Cinta, yang satu lagi, Cinta sama Nino. Di situ mbak gue sakit lagi, gue suruh pindah lagi. Swab lagi, kena, tinggal Cinta berdua sama Nino. Tiba-tiba bilang Cinta, Pak Nino demam. Wah ini kena nih, gue langsung feeling. Tapi gue suruh pisahin Nino sama Cinta, tapi Nino sendirian nggak mungkin dong. Masih kecil kan. Akhirnya Cinta ngerawat Nino tuh. Sampai hasil swabnya karena waktu itu weekend. Akhirnya 2 hari Cinta ngerawat Nino, swab Nino keluar positif. Nah disitulah Cinta nangis tuh, gue baru bisa telepon-teleponan lagi. Karena Cinta tuh orangnya agak penakut ya. Dia tuh masih suka sensitif karena masih suka ngerasain hal-hal yang gaib-gaib gitu ya. Dia disuruh tinggal sendiri ya nangis, di situ pertama Cinta nangis. Aku takut Ma, aku takut katanya. Tapi harus. Tapi aku bilang sama Cinta ya harus. Harus karena Astrid bilang pulang ke rumah aja, di rumah ada mertua gue nggak berani. Walaupun Cinta negatif ya. Nah ini juga banyak tuh yang komen-komen juga. Kenapa emang Cinta, kenapa emang nggak punya saudara kalian? Makanya gitu sih sama orang, ya kayak gitu-gitu lah ya. Gue nggak mau. Nggak mau, kita tuh. Bawa resiko saudara mertua gue nggak mau jadi resiko. Kalau saudara datang nemenin Cinta, saudara gue kena, terus dia pulang ada anak istri. Kena juga. Ada anak, ada suami, makanya gue bilang Cinta bisa sendirian. Jadi efek kalau sakit sekeluarga itu ya mental pasti orang tua kena. Anak-anak juga kita harus kuatin mental mereka. Dan juga biaya tadi Uya bilang, biaya tuh pasti besar banget. Tadi baru cerita Uya sama Astrid aja berdua itu udah ratusan juta, baru berdua. Berdua. Nih Uya yang kena Uya, Mbak Astrid, Nino, Cinta enggak? Mbak gue 2. Mbaknya 2. Tim YouTube 3. Tim YouTube 8 orang. Dan gue bilang sama tim YouTube gue juga tanggung jawab, itu udah pasti. Jadi gue kesehatan karyawan. Mereka kan karyawannya. obat gue. Ya. Isoman, jadi gue yang sewain tempat, kayak gitu-gitu lah. Jadi gue nggak ya sendirian gitu, enggak. Gue bantuin. Dan satu hal lagi nih, ini penyakit berbahaya banget. Karena waktu gue mau masuk rumah sakit, gue telepon rumah sakit tuh nggak. Kan? Nah itu betul, itu betul. Gue nggak tahu ya, gue nggak tahu full apa dibilang full. Iya kan? Enggak, karena ya gue nggak yakin juga itu full benar gitu kan. Padahal udah ada yang kita kenal aja, tapi itulah pentingnya kita punya teman banyak. Akhirnya teman gue ada yang kenal sama yang punya rumah sakit ini, akhirnya kita bisa masuk. Alhamdulillah ditangani sangat baik di rumah sakit ini. Dan banyak waktu itu kayak Billy kena segala macam gitu kan. Bapaknya kena, itu masuk rumah sakitnya susah loh. Susah. Akhirnya baru berapa hari baru bisa masuk rumah sakit. Ya. Jadi jadi jangan main-main. Tapi bener yang kita suka baca-baca kan, rumah sakit susah. Itu beneran. Kita banyak duit apapun ya
nggak mempan. Nggak mempan. Dan juga uang keluar banyak lagi dan nggak bisa kerja juga. Iya. Nah, ini berarti bisa miliaran nih duit buat pengobatan. Ya jangan lah, Wi. Jangan, orang lagi nggak ada kerjaan. Jual jam. Tuh jam lo jual. Jam lo jual. Ini jujur ya? Iya. Jam gue sempet, gue pikirin mau dijual waktu itu tuh. Karena waktu gue sakit ada yang nawar. Gue sempet mau jual, karena untung 300. Itu kan bisnis lagi, beda. Beda bukan karena butuh uang, Kak. Lu mah karena untung gitu. Udah kita lihat, ini ada perjuangannya. Perjuangannya Uya dan Astrid menghadapi COVID. Looking to visual. Kenapa nangis? Kita bikin video. Enggak. Papa mama kangen kakak sama adik. Adik yang kuat ya. Adik kan lagi lawan COVID ya. Makan, jangan lupa istirahat tidur ya. Kakak cinta, jaga kesehatan ya. Cinta sama Nino. Pokoknya sama papa dari kemarin berjuang di sini. Yang papa ingat cuman anak. Yang papa pikirin cuman tadinya gimana tanggal 2 Februari ulang tahun cinta. Bapak udah nyiapin semuanya. Pokoknya kita sayang sama kakak sama adik ya. I love you banget. Makasih ya cinta ya. Makasih Nino juga ya. I love you kakak adik. Ini bikin video kirim ke cinta. Ini lebih kuat, malah lebih kuat. Mbak Astrid lebih kuat. Astrid yuk. Gue tuh selama di rumah sakit nangis tuh ada 2 hal. Satu, sakitnya itu obat dimasukin ke darah sih. Oh, emang berasa banget. Kayak di sayat-sayat pisau. Perih banget. Karena kan perih. Perih dan itu bisa seharian dari malam sampai pagi jadi nggak bisa tidur kan. Tapi ada 2 pilihan. Kalau mau lewat leher, wah gue nggak berani dibolongin sini kan. Ya udah lewat situ aja gue tahan sakit tuh nangis terus. Jadi di infus itu orang di infus kan misalnya infus sekali terus buat naruh obat. Gue nggak bisa karena saking kentalnya itu obat infus sekali bengkak. Mau malam masukin obat lagi infus lagi. Pagi besok mau masukin obat lagi infus lagi. Jadi setiap kali tusuk ini ada kali gue 4 kali, di sini ada 5 kali. Jadi ini tangan gue di sini tuh masih perih nih di sini. Masih bengkak ini. Iya, akhirnya dokter memutuskan gue udah bengkak semua tangan gue, udah bengkak. Akhirnya di sini. Mulai di sini. Di sini mulai bengkak lagi, tuker lagi di sini. Bu nggak bisa, akan sakit terus kalau bengkak. Jadi harus diambil lagi di sini. Udah akhirnya gue udah pasrah. Jadi tangan gue tuh udah bengkak-bengkak, biru-biru. Wah udah deh. Itu nangis pertama karena sakit. Itu. Yang kedua? Yang kedua gara-gara gue mikirin anak-anak. Dan kedua adalah cinta kan mau ulang tahun 17. Padahal gue udah punya gue udah punya rencana besar pada saat itu untuk 17 tahunnya cinta bersama keluarga. Tapi di situ gue berpikir, aduh gue nggak bisa apa-apa nih gitu kan. Dan gue takut, dan itu yang paling kenapa gue buat video ini jujur ya. Gue takut pas ulang tahun cinta gue nggak ada, Vi. Jadi gue buat itu video. Tapi alhamdulillah gue udah sampai banget. Udah sampai mikir. Sampai jauh. Itu di situ tuh kita nggak ada artinya tuh apa harta yang kita milikin apa tuh udah kita nggak kepikiran buat kayak begitu udah. Tapi juga ada suami istri udah ada di sini, anak-anaknya juga kita panggilin. Oke. Ini yang Nino dulu. Karena Nino yang kena COVID. Betul. Nino. Uya. Iya, di belakang ya. Belakang. Di belakang. Malu dia kalau udah dipeluk mamahnya. Udah gede ya bang. Nino. Kenapa? Coba bayangin, aku pengen tahu deh. Seorang anak laki-laki paling kecil. Terus dikabarin kamu kena COVID. Padahal sebelumnya papa sama ibu kamu COVID. Rasanya apa? Rasa yang pas papa mama kenapa aku? Jadi gimana sih perasaan nanti kamu udah orang tua kena terus gak lama kamu kena? Apa yang kamu rasain waktu itu? Kamu juga udah mulai parno takut kenapa-napa atau lebih apa rasanya? Apa sih aku pas papa mama kena kan
Ya kakakku bareng-bareng itu kan emang sedih kan. Tapi juga di sisi lain juga bersyukur kalau aku sama kakakku masih diberi sehat waktu itu saat papa mama kena. Iya alhamdulillah gue masih dikasih sehat gitu. Iya pokoknya waktu itu biasanya setiap hari setiap malam nge-fit call bareng fit call di WA gitu-gitulah. Ngomong-ngomong hari ini apa gitu. Ya so tiba-tiba di apartemen saya sakit. Oh. Kayak aku kan awalnya panas, badannya harus lemas. Habis itu aku di kamar aja nggak kemana-mana. Habis itu besoknya udah mending, udah baik. Udah kayak nggak sakit gitu. Jadi kayak aku kan cuma kayak sakit flu biasa lah apa gitu ya. Tahu-tahu pas swab test positif juga. Positif. Terus Nino berapa lama nggak ketemu ayah bunda? 3 minggu lebih ya. 2 minggu. Tapi kan akhirnya ketemu pas ketemu aku dulu, pas aku pulang dari rumah sakit, aku bareng Nino. Astrid udah negatif bareng Cinta. Tapi ini loh, ada hal satu lagi. Astrid abis negatif, kan gue swab terus tuh. Positif lagi. Karena 2 kali. Siapa lu? Astrid positif lagi. Oh, jadi udah negatif juga? Positif lagi? Iya. Keluar rumah sakit kan negatif. Jadi makanya gue kenapa memutuskan sama Cinta, makanya pas ulang tahun di Cinta ada gue. Itu gue keluar dari rumah sakit bener-bener negatif, dari ada surat udah 2 kali swabnya, udah 2 kali? Yes. Terus habis itu pas nyampe nyoba lagi swab kan, karena kan Uya kan harus swab semua, anak-anak harus swab lagi. Terus setiap berapa hari sekali swab. Swab positif. Dan pada saat itu malam itu ulang tahun Cinta, dia udah sama Cinta kan? Gue peluk. Dia udah peluk cium. Nah gue omelin tuh. Stres gue lah. Ngapain cium-cium Cinta? Aku udah negatif, kita berantem tuh sempat tuh. Iya sempat berantem. Itulah feeling gue emang kuat dari dulu gitu kan. Kan dia lagi ulang tahun, apa salahnya gue cium orang negatif kok, gue bilang tapi gitu nggak kan. bisa, terus di swab lagi. Keluar hasilnya besok positif. Jadi katanya kalau orang yang positif, saya di swab negatif, katanya tuh harus sekali lagi. Katanya. Harus negatif sampai 2 kali. Harus 2 kali. Kalau perlu 3 kali katanya. Iya. 2 sampai 3 kali untuk memastikan. Makanya sampai kenapa gue sebulan lebih gue baru keluar. Karena gue sampai harus aman banget, bukan buat gue. Tapi buat orang lain juga harus aman itu. Tapi kalau yang terberat untuk keluarga Uya jalanin saat COVID itu apa yang paling terberat banget? Terberat sih banyak ya. Jadi terberat mengatasi problem fisik kita yang sangat parah pada saat itu berat. Beratnya obat yang dimasukin ke badan kita tuh sakit banget. Berat kedua bukan secara fisik, secara mental. Kita mesti mikirin anak kita juga yang sakit juga, Nino, tapi dia masih sendirian. Terus saat itu gue pikir apa Nino dimasukin rumah sakit, masukin rumah sakit yang nemenin siapa? Kan Nino orangnya walaupun dia udah kayak begini, kita lihat di YouTube orang iseng, dia tuh masih kayak anak-anak banget. Akhirnya dia di apartemen, terus ya dia sendiri karena mbaknya juga sakit, jadi masih ngurus sendiri. Tapi mikirin Cinta dia nangis-nangis, ya itu berat tuh mikirin. Gini, sakit COVID itu kenapa jangan sampai kena? Karena saat lo sakit seberat apapun gak ada orang yang mau nengok lo. Iya nggak bisa. Benar. Tapi kalau buat gue hal terberat ketika menghadapi COVID itu adalah ketika lo harus kuat di depan suami yang udah gak berdaya, mikirin anak, itu bener-bener gue gak bisa, gue sama dia, gue senyum terus. Apa yang sayangku, cintaku, kamu kuat, senyum terus. Tapi dia nggak tahu ketika dia tidur malam, gue cekin dadanya masih nafas apa enggak, gue liatin. Dan setiap kali itu kan dia kan pakai alat meter kan, jadi bunyi tut gitu. Setiap kali dia bunyi, kalau oksigen makin turun kan bunyi tut gitu. Itu gue bangun, gue parno, gue liatin. Ya Allah, itu gue nangis. Gue bilang, ya Allah tolong suami saya, ya Allah tolong, itu selalu. Tapi ketika dia bangun, gue di depan dia harus, Ayang tadi nggak apa-apa, bagus malam tadi kamu sehat. Itu berat banget buat gue untuk berusaha kuat, dan itu gue rasain. Ya ketika nyokap, mungkin kalau lu lihat nyokap lu biasa bener-bener nggak apa-apa, tapi lu nggak tahu di belakang saat itu tuh dia gimana. Memang terkadang ini kan bisa bikin tiba-tiba drop badan kita. Bisa fluktuatif banget. Bisa, itu oksigen. Jadi pelajaran buat orang yang COVID, saturasi oksigen tuh penting. Kalau isolasi mandiri di rumah lo harus punya alat oximeter. Ya, jaga-jaga di rumah. Kalau udah di bawah 92 lo mendingan ke rumah sakit tuh tanya dokter deh. Banyak orang-orang yang akhirnya amit-amit gitu ya. Ya kan ada beberapa yang dia tadi isoman, terus pas nyampe rumah sakit udah terlambat.
Dan sekarang langsung aja kita panggilkan, ini dia Cintaku Ya. Inikah namanya cintaku ya, oh inikah cintaku ya, cinta pada jumpa pertama, inikah rasanya cinta. Lagi nih. Kuat banget berarti cinta nih. Iya, bodinya berarti bagus banget. Alhamdulillah. Katanya cinta sampai nangis. Nangis sendirian, dan ini belum pernah dialami sama Cinta karena ya Cinta memang anaknya mandiri, tapi dalam kondisi gini ini berbeda. Iya. Cinta jauh dari keluarga, keluarganya sakit semua. Dalam keadaan tidak baik-baik saja, hanya Cinta saja yang sehat. Gimana perasaannya Cinta dan apa yang benar-benar dirasakan sama Cinta, ketakutannya, kekhawatirannya. Setelah yang satu ini jangan kemana-mana, tetap di Oke Bos. Siap Bos. Cinta. Kembali lagi di Oke Bos. Jadi dari semua keluarganya Uya Kuya Family hanya Cinta saja yang negatif terus. Negatif, nggak terkena COVID. Ulang tahunnya, padahal Cinta kemarin ulang tahun. Uya Kuya tuh sampai nangis. 17 lagi. Iya. Cinta, gimana rasanya papa, mama, adik kamu semuanya kena. Kamu sendiri alhamdulillah dikasih sehat. Tapi apa sih rasanya sebagai seorang anak? Adiknya kena, ibu bapaknya kena, mbak-mbak semua kena. Dan kamu harus udah khawatir nggak? Khawatir banget sih, apalagi kan aku tuh kan anak perempuan yang pertama kan. Jadi emang dari dulu tuh diajarin mandiri. Cuman untuk kali ini nih mandirinya tuh kayak bener-bener mandiri gitu sendiri gitu. Dari awal aku sendirian tuh pas kabar Rina kena tuh aku bener yang namanya mikir tuh susah banget. Pegang HP tuh pusing gitu loh, maksudnya banyak pikiran jadinya aku. Ini aku gak pernah cerita aja sih, aku pusing banget, aku buka horden gede. Terus aku kayak keluarin unek-unek aku semua, aku teriakin semua yang ada di hati aku. Dan setelah itu aku ditelepon sama mama papa ngeliatin muka sedihnya mereka, gimana mereka melawan COVID itu. Dan aku baru sadar aku seharusnya nggak boleh begini gitu. Maksudnya keluarin unek-unek tuh boleh, cuman jangan sampai ikutan ngedrop gitu. Dan setelah itu aku langsung memperbaiki diri, aku coba untuk stay positif pikirannya, terus juga melakukan kegiatan hal-hal yang yang bikin aku senang, yang bikin aku nggak kepikiran gitu sih. Awal denger tuh emang sedih banget, apalagi pas denger mama papa masuk rumah sakit tuh hati aku tuh kayak langsung jatuh gitu, padahal nangis terus tiap hari gitu. Nangis. Dan saat itu tuh aku mau ngasih surat gitu ke mama papa, tapi nggak sempet karena mereka udah masuk rumah sakit gitu. Itu hatiku kayak dikenyes gitu, dan setiap malam tuh aku nggak bisa tidur. Ada surat. Aku selalu bangun, aku selalu mikirin bener-bener yang namanya begadang tuh ada kali aku tuh. Suratnya mau bawa ya? Ada suratnya? Ada bawa. Bawa. Di tas gue. Surat yang ditulis sama Cinta langsung buat papa mama. Ini Cinta yang bikin ya? Iya. Ini gambarnya Papi Uya, ini mama. Ini Nino, ini Cinta. Ini yang baca jangan. Aku belum pernah baca surat. Biar Cinta yang baca ya. Iya udah pernah baca belum? Belum. Coba hari ini spesial di Oke Bos, surat dari Cinta. Yang belum sempat dikasih. Iya. Dan akhirnya sekarang Cinta bacain langsung buat papa. Oke. Hi mom, hi dad. I'm sorry kalau aku jarang call. Waktu itu lagi jarang call kan. I really want to, but every time I hear or look at your face, it's make me so sad. But I'm trying my best to be the strong woman. Aku sering-sering call ya, loves Cinta. Kangen ngobrolin mobil, Pa. Please get well soon. I want to hug you guys. I want to see you smile. Karena setiap kali mereka video call tuh, muka mereka tuh selalu pucat. Malah jadi kamu Jadi bikin aku tuh kayak ketertekan gitu jadinya. Ngeliatnya tuh aku jadi, aduh, aku harus gimana biar bisa bikin mereka senyum lagi gitu. Dan aku pikir dengan aku kasih surat ini mereka bisa senyum lagi gitu. Cuman aku nggak keburu dan aku telat karena tiba-tiba aku dengar mama papa makin drop dan masuk rumah sakit. Dan setiap kali mama papa masuk rumah sakit gitu ya, misalkan mau ngecek apa, mau sebelum masa-masa COVID corona ini tuh, aku tuh selalu nemenin. Sebisa mungkin tuh aku harus ngeliat mereka by their side gitu. Walaupun mereka cuman mau ngecek doang di rumah sakit atau apa, aku selalu harus ngeliat mereka gimana keadaannya. Cuman saat itu aku nggak bisa ngeliat gitu.
cuma bisa ngeliat dari video call doang. Nah tapi pas begitu ngeliat video call malah jadi sedih juga ya? Iya, jadi ikutan ngedrop. Tapi untung banget, kenapa cuman Cin? Cuma apa? Cuman ya aku nggak bisa kelihatan muka sedih aku juga, aku nggak bisa nangis, aku nggak bisa kelihatan ngedrop juga di depan muka mama papa karena nanti yang ada mereka makin ngedrop kan. Jadi sebisa mungkin aku di belakangin semua kesedihan aku, just let it go when I feel alone, pas aku sendirian aja, biar aku pasang muka bahagia aku di depan mereka. Tapi waktu itu juga posting di Instagram kesedihan karena tidak bisa merayakan bareng-bareng Sweet 17 sama anak perempuannya. Lo gitu visual. Happy birthday cintaku ya, kesayangan papa yang paling cantik dan baik. Maafin papa di ulang tahun 17 ini, papa nggak bisa bikin pesta meriah ulang tahun kamu yang ke-17. Lihat video ini nggak nyangka kamu sekarang udah 17 tahun. Sabar ya sayang, papa janji akan ganti semuanya dengan hal yang lebih baik dan lebih indah pada waktunya. I love you so much. Terima kasih juga istriku tersayang yang sudah melahirkan cintaku ya ke dunia ini. Ingat kan waktu sebelum ngelahirin kita nyanyi lagu apa? Ya memang begitulah, kita mendengarkannya juga sedih juga, tapi ya senang juga udah pada sehat. Kemana? Nih Cinta, ini kan biasanya ya. Kemana? Mau kan biasanya anak nih apalagi cewek ya, Sweet 17 itu adalah ulang tahun yang ditunggu-tunggu. Iya betul. Biasanya memang meriah, undang teman-teman. Nah, kamu gimana? Iya. Maksudnya kamu sempat mikirin sedih, ya nggak dirayain. Apa kamu benar-benar konsen cuman ya udah deh yang penting papa mama sembuh gimana? Aku sih antara dirayain atau nggak dirayain aku mah ikhlas-ikhlas aja ya. Maksud aku nggak butuh raya-rayain besar juga nggak apa-apa. Aku juga pernah bilang ke papa, Pak aku nanti pas ulang tahun 17 nggak usah raya yang gede-gede deh. Aku pernah bilang gitu ke papa. Udah ajak keluarga sama temen deket dah gitu Tau aja. nggak dia dari dulu mau ngajak kemana? Kalau kita nggak bisa pesta, kita datang ke fast food, makanan restoran siap saji burger, salah satu merek yang inisialnya Oke. Dan itu dia mau suruh gua pakai jas, Asid pakai gaun, dia pakai gaun, Asid pakai jas. Teman-temannya makan di situ doang. Cuman itu doang, di hotel bintang 5 aja nggak kita suap semua, nggak mau, dia nggak mau. Nah, makanya waktu kita beberapa hari sebelumnya kan gue udah pulang ke rumah. Gitu kan? Tapi gue masih belum sembuh bener kan. Nah, pada saat itu Cinta udah bilang nanti kita swab dulu, besok pas Cinta ulang tahun kita pakai jas. Cinta udah berharap banget, gue udah negatif. Apa ya, nggak bisa, Nino sama gue masih positif. Dan Cinta pada saat itu, kita nggak sempat misahin beli gaun atau bikin gaun. Akhirnya Cinta nyewa gaun loh, dinyewa. Sendiri? Nyewa gaun sendiri. Di rumah? Sendiri, akhirnya sendiri pakai sendiri sama temennya berempat ke restoran burger siap saji itu, fast food, swab dulu berempat. Dan yang bikin gue sedih kan, gue pengen lihat tuh sampai gue bilang, Asid kan naik mobil yuk, nggak apa-apa. Gue lihat di parkiran aja anak gue ulang tahun. Ternyata dia video call, dia apa coba? Udah tutup jam 7. Ya. Make a wish. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, cue card. Amin. Nah. Bareng-bareng. Ini pakai ini. Biar nggak droplet. Papa juga punya satu lagi Cinta sebentar. Ini. Jadi surprise dari Papa. Dirayainnya di sini ya, di Oke Bos. Ada kado nih dari Papi Uya buat Cinta. Papa janji, Papa akan mulai memberikan. Papa bilang kan waktu di Instagram main indah pada waktunya. Kemarin Cinta udah Papa sempat kasih hadiah kecil. Gede itu mobil. Mobilan. Iya. Nah, ini. Apa itu? Wow. Jam tangan. Wow, keren banget. Sabar ya. Nino sabar ya.
bukan maksud jam ini kenapa, cuman papa ngasih jamnya kenapa supaya pengen ada filosofi. Ada filosofinya. Apa itu? Ini waktu itu sangat berharga. Papa pengen kejadian sakit kemarin membuat kita tuh harus lebih sering bareng-bareng, kita harus menghargai waktu. Dan papa kemarin takut banget kehilangan anak-anak. Papa takut anak-anak kehilangan kita. Aku pengen kita hargain waktu ini bareng-bareng sebelum nanti Cinta punya keluarga, Cinta nanti punya anak, punya pasti kan udah sibuk sendiri, Cinta udah kuliah di luar negeri. Papa mau sebelum itu kita setiap Sabtu Minggu harus pagi-pagi bareng-bareng jalan, harus sering sama papa, pokoknya harus bareng-bareng papa terus sama mama, ya. Ya. Selamat ulang tahun buat Cinta. 17 tahun, mudah-mudahan Cinta selalu menjadi kebanggaan keluarga dan juga selalu menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Amin. Dan juga didoain banyak rezekinya dan bertambah berkah untuk Cinta dan keluarga. Amin. Oke, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Ya. Jangan kemana-mana, tetap ya, oke bos. Siap, Bos. Kembali lagi, Bos. Siap, bos. Jadi tadi Om Gading tuh menahan nangis, pengen nanya. Karena kan Om Gading punya anak cewek. Lihat Cinta tuh jadi dia mikir. Langsung kangen. Tapi Gempi itu waktu kecil tuh kayak Cinta tuh model itunya tuh rambut-rambutnya. Rambut-rambutnya. Iya dulu Gading juga waktu kecil kayak kamu. Kayak gue juga ya. Bapak gue kayak Roy Martin dong. Nah kalau Nino kecil, padahal dulu kayaknya tukang senyum-senyum, tapi sekarang lebih ke kayak Lempeng, cool gitu. cuek. Apa cemberut? Kenapa? Gitu sih mukanya. Apa sok Ganti image apa gimana? Dulu kan kayaknya Ya udah. Atau banyak masalah, lagi banyak masalah. Biasanya kalau cowok tuh lagi puber tuh jaim-jaim. Oh, atau Tuh lihat tuh. atau sebel kakaknya dapat jam mahal, Nino. Iya benar. Tadi soalnya waktu kakaknya dapet jam mahal itu balon ditepkan ke muka kakaknya. Oh ya lucunya. Tuh kan. Si Nino sama Cinta lihat tuh. Tuh, waktu kecil lo. lucu banget ya. Waktu kecil lo ganjel Dari dulu amat. kompak ya, berdua ya. Senyum, ah? Dari dulu kompak banget berdua ya. Berdua mulu. Tuh, lo kecil lo senyum-senyum, sekarang lo jaim banget, Nono. So cool dong lo. Kan waktu kecil. Dulu kalau kecil kalau di foto gini. Sekarang udah naksir cewek makanya gini. Ini bener nih. Coba Cinta sama Nino, papa mama. Oh, mulai cemberut tuh. Mulai bete. Oh, udah mulai, udah Kayaknya mulai. dia mulai bete dia tahu bapaknya Uya. Iya. Mulai sadar. Iya ya, dia nggak ada senyum-senyumnya sekarang kalau di foto. Iya, sekarang udah nggak ada senyum. Masih Iya, lihat ya. itu pasti mending. Biasanya kalau dia foto tuh gini. Nggak, Tangan tuh, di makanya depan, tuh. tangan di depan. Tuh, dia pasti cemberut. Ngapain sih ini orang ikut foto? Tapi ya bener ya. Gayanya Si foto Nino tuh udah pasti. mulai. Enggak, Nino pengen apa sih? lah. Nino kesal pengen minta dicoret di kartu keluarga atau gimana sih? Pindah keluarga kali ini. Ya apa nggak tahu makin gede ya makin kayak gini aja. Cuek aja gitu. Iya. Pakai kayak gini tuh apa sih? Dia nggak mau kalau di Apa sih, depan orang udah gede, dipeluk-peluk. makanya tadi pelukan aja malu kok. Iya, udah malu. Udah puber. Nah sekarang gimana kalau sekarang kita reka ulang? Ya. Ah, dia di pangku sama Yang mama ada papa sih. sesak nafas. Coba. Si Nino. Coba ini kalau Cinta mah sering. Ayo dong no, saya. Aku tuh mah sering. Sekarang coba, gue mau lihat Nino tuh di rumah peluk-pelukan sama gue sering. Tapi kalau di depan temennya nggak mau. Malu pasti. Sekarang papa mau lihat kamu peluk papa depan TV. Ya, papa mau nanya sama kamu. Kamu sayang papa nggak? Iya. Waktu papa sakit kamu takut nggak? Takut. Takut kenapa? Takut papa sakit. Sayang nggak? Sayang. Bilang dong sayang sama papa. Sayang sama papa. Semoga Uya Kuya family Cinta sehat mah semuanya. sering itu. Kalau Cinta sering. Semoga Uya Kuya family sehat semua. Amin, sehat-sehat kalian semuanya. Apapun. Thank you. Tapi kan uang itu rezeki. Kadang sakit juga jadi rezeki. Iya. Jadi kita rezeki di mana kita bisa menghargai segala sesuatu hal yang tadinya jauh dari kita atau yang kira-kira kita nggak pernah berada di posisi itu. Saat kita melewati sakit itu atau melewati musibah itu, kita jadi menghargai sesuatu hal yang tadinya kita belum Nggak sadar lah. belum sadar ya. Jadi kita diingatkan. Kayak tadi biasanya mungkin Sabtu pada sibuk sama keluarga sama teman-teman kan apalagi ABG. Sekarang ingetin lagi ya sisain waktu lah papa sarapan dulu jalan-jalan. Sabtu Minggu pagi kita ketemuan main mobil. Iya dong. Sip. Semoga kita semua sehat ya. Amin. Amin.
Kita sambut penampilan dari Nino.